Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BIK 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahibul Hamdi SPDI, guru mata pelajaran fikih di MTs Nahdlatul Watan Wonosari. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus BIK 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2574250263. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG BIK 4 tahun 2025 pada materi Sholat Sunnah Muakkad kelas 7 mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak sekalian, silakan semua berdiri dulu. Yang di bawah, meja di samping. Karena kita mau belajar, tentunya kita belajar sehat. Sampai masih ada kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang bergerakkan. Sudah bersih ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih bagi yang piket hari ini, ternyata luar biasa, dia sudah membersihkan kelas dengan rapi. Kasih aplaus dulu. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kerapian anak-anakku sekalian. Karena ini adalah merupakan bagian dari aturan sekolah. Itu harus rapi dan bersih. Ya, bajunya usahakan yang perempuan lewat pantat ya. Ya, jangan sampai bajunya kependekan. Ya, yang ini sudah bagus. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata semua sudah rapi. Silakan duduk kembali. Baik, saya akan mengecek kehadiran anak semua. Halimah Sadia, Hadirah. Sarah Aprilia, Hadirah. Pujawati. Hadirah. Oh ya, hadir semua ya? Ya. Allah, berarti semua hadir. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa ya? Ya. Semua hadir kelas 7 ya? Ya. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, berarti semua sudah sarapan ya? Ya. Ya, sebelum kita belajar anak-anak sekalian, marilah kita sejenak menyaksikan video singkat ini ya, sebagai pembelajaran. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyaksikan tayangan video di mana di layar anak-anak sudah lihat. Jadi saya ada pertanyaan ya, sama anak-anak sekalian. Apa yang anak-anakku ketahui tentang sholat sunnah muakkad? Ya, sholat, tidak ada yang tahu? Mungkin pernah dengar, pernah baca, ya, sholat sunnah muakkad. Jadi sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan untuk melaksanakannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sholat sunnah muakkad ini adalah sholat yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW, karena beliau adalah sebagai teladan kita, sebagai umat beliau, maka kita juga harus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau sunnah muakkad ini sholat yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk melaksanakannya oleh Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya, insya Allah nanti kita akan masuk ke materinya ya, tentang sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah sebelumnya kita sudah bahas tentang sholat sunnah ya, di mana sholat sunnah jamaah dan qasar itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Ini sudah pelajaran yang lewat ya. Sekarang kita akan masuk pada sholat sunnah muakkad. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini bagaimana pembahasan kita pada hari ini adalah yaitu sholat sunnah muakkad. Jadi ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai pada saat ini. Setelah mempelajari materi ini, anak-anakku mampu memahami pertama, menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Wahhab. Ini Al-Wahhab ini asma Allah, nama Allah yang artinya Maha Pemberi. Ya, yang merupakan zat penerima pengharapan umat manusia dan pemberi ujian maupun cobaan di dunia. Ini yang pertama yang harus anak-anakku pahami. Yang kedua, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat sunnah muakkad sebagai perwujudan kepercayaan diri untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita melaksanakan sholat sunnah muakkad, di situ kita tunjukkan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berharap dan selalu bermohon, minta hanya kepadanya. Tidak boleh kita minta sama yang lainnya ya. Nah, itu yang perlu dipahami dalam sholat sunnah muakkad. Jadi di situ harus ada kesadaran diri dalam melaksanakan sholat sunnah muakkad. Akan sampai ke sana di penjelasan berikutnya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu meyakini prinsip tasawuf, tasamuh dan surah sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam mensikapi perbedaan pelaksanaan sholat sunnah muakkad. Jadi di sini meyakini prinsip tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf yaitu memperbanyak kebaikan, membuat kebaikan. Baru tasamuh yaitu toleransi. Ya. Baru surah itu adalah bermusyawarah. Nah, ini sebagai ajaran Islam. Ini diajarkan dalam Islam untuk membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam mensikapi perbedaan pelaksanaan sholat sunnah muakkad. Karena sholat sunnah muakkad itu macam-macam, ya, banyak macamnya. Jadi di sini ada ditanamkan namanya tawakkul, tasamuh dan surah.
Yang selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian sholat sunnah muakkad. Tadi sudah kita sempat jelaskan tentang sholat sunnah muakkad, pengertiannya ya. Nah ini harus dicapai, jangan sampai anak-anak itu tidak paham apa itu sholat sunnah muakkad, sementara belum dipahami langsung ke yang lainnya. Nah, jadi kita paham dulu apa itu sholat sunnah muakkad. Ini anak-anak itu harus capai. Kemudian yang selanjutnya itu memetakan jenis-jenis sholat sunnah yang termasuk dalam kategori muakkad. Jadi anak-anakku nanti bisa memetakan yang mana saja yang tergolong sholat sunnah muakkad dari sekian banyaknya sholat sunnah yang ada. Nah, ada nanti anak-anakku bisa petakan. Ya, selanjutnya menggambarkan tata cara pelaksanaan sholat sunnah muakkad. Nah ini nanti bagaimana gambaran tata cara sholat sunnah muakkad. Nah, ini dipahami. Kemudian yaitu mendemonstrasikan dengan gerakan terlatih tata cara sholat sunnah yang termasuk sunnah muakkad. Nah itu nanti didemonstrasikan dengan secara terlatih terkait dengan sholat sunnah muakkad. Nah, itu ya tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai dalam materi sholat sunnah muakkad. Baik anak-anak sekalian, nah inilah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Nah sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti. Baik anak-anak sekalian, nah inilah konsep materi pelajaran sholat sunnah muakkad. Jadi dari peta konsep ini kita bisa memahami apa-apa yang anak-anakku akan pelajari pada hari ini. Ya, kita lihat yaitu sholat sunnah muakkad. Ini kan materinya kita pada hari ini. Jadi sholat sunnah muakkad ini terdiri dari beberapa sholat sunnah, dan di sini sudah dikelompokkan yang termasuk sholat sunnah muakkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, apa itu sholat sunnah rawatib? Ya, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya. Coba ada di antara anak-anakku yang ketika sebelum sholat selesai azan, anak-anakku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya. Ada? Ada. Itu namanya qabli. Ya, sholat sunnah qabli. Nah, kalau setelah itu, setelah iqamah, kita mendirikan sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu, setelah berzikir dan berdoa, maka di situ ada lagi yang berdiri mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Ya, itulah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib ini jumlah semuanya yang muakkad itu ada 12 ya. Yang mana dia? Di antaranya yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Sudah berapa rakaat? 12. Itu yang muakkad. Rawatib muakkad itu jumlahnya ada 12. Ya, bisa diingat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, baru 2 rakaat sesudah maghrib, baru 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Itu sholat sunnah rawatib yang muakkad. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah ini, tolong dipahami, nanti kita akan masuk di kesempatan berikutnya. Dan selanjutnya yaitu sholat sunnah malam. Nah, kalau
sholat sunnah malam ini, ada yang sudah biasa sholat sunnah malam? Sholat sunnah malam pasti dilaksanakan di waktu malam. Nah, yang mana yang termasuk sholat sunnah malam yang muakkad? Nah, pernah sholat ini masih ingat sholat pada bulan Ramadan? Sholat sunnah pada bulan Ramadan, sholat sunnah apa di situ? Ada sholat sunnah apa di situ? Di malam hari. Tarawih. Kedua, apa yang kedua? Witir. Nah, jadi yang namanya sholat sunnah malam itu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya. Itu namanya sholat sunnah malam, ya, sholat sunnah malam. Jadi yang muakkad di situ yang ditekankan adalah sholat sunnah witir. Nah, sholat sunnah witir adalah bagian dari sholat sunnah malam. Nah, ini dikerjakan pada malam hari. Ini setelah sholat isya, ya, sebelum menjelang subuh. Nah, itu di sini anak-anakku melatih diri untuk bangun malam, mendirikan sholat sunnah malam. Ada juga sholat sunnah tahajud. Ini sholat sunnah malam. Kemudian yang selanjutnya itu sholat sunnah idain. Nah, apa itu sholat sunnah idain? Sholat sunnah 2 hari raya, yaitu hari raya Idul dan hari raya Idul Adha. Nah, itu sholat sunnah idain, sholat sunnah idain, ya, sholat sunnah 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat ditekankan, tidak boleh tidak dikerjakan. Bagi anak-anakku yang lagi berhalangan, hanya dilarang naik masjid bagi yang berhalangan, ya, anak-anakku yang perempuan, bagi yang berhalangan itu hanya dilarang ikut naik masjid, tapi boleh hadir tapi di luar sama-sama mendengarkan khutbah hari raya. Jadi dapat pahala mendengarkan khutbah hari raya, ya. Jangan gara-gara halangan tidak mau pergi ke tempat hari raya. Nah, seperti itu rugi, ya. Jadi supaya mendapat pahala silakan ikut pergi, tapi jangan ikut naik di masjid. Cukup di luar dengarkan khutbah yang disampaikan oleh petugas khutbah. Baik, yang keempat itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini ketika kita datang ke masjid, naik di masjid, sebelum kita duduk di masjid, nah itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita mendirikan sholat 2 rakaat sebelum anak-anakku duduk. Kalau kita sudah duduk baru berdiri lagi, bukan tahiyatul masjid lagi. Itu sholat sunnah tahiyatul masjid itu begitu kita datang di masjid, sebelum duduk kita langsung mendirikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu usalli sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Itu lapasnya, ya. Ini tahiyatul masjid. Ada yang sudah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid? Pernah? Masjid. Ya, alhamdulillah. Ini dipraktikkan, ya. Jangan hanya mendapatkan ilmunya tapi tidak mempraktikkannya, rugi, ya. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu maka kita harus praktikkan. Ini sholat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat, ya. Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah duha. Nah, kalau sholat sunnah duha ini dilaksanakan pada pagi hari. Berapa rakaat? 2. Boleh lebih? Boleh. Tapi tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Nah, ini siapa yang mendirikan sholat sunnah duha, maka rezekinya akan murah. Karena sholat sunnah duha itu adalah sholat sunnah mengundang rezeki. Jadi orang tuanya lagi kerja di lahan, kerja di perantauan, ya anak-anakku
dirikan sholat sunnah di pagi harinya, sebagaimana anak-anakku setiap hari datang ke madrasah. Pagi-pagi ada jadwal untuk sholat sunnah dua. Habis sholat sunnah dua, silakan berdoa, mohon sama Allah, doakan orang tuanya yang lagi sedang mencari rezeki. Insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat sunnah dua ini sholat mengundang rezeki. Jadi inilah kata konsep tentang sholat sunnah muakkad yang harus anak-anakku pahami. Jadi boleh kita sama-sama melapaskan masing-masing sholat sunnah ini, melapaskan niatnya saja dulu. Boleh? Boleh. Sama-sama ya. Kita mulai dari sholat sunnah rawatib yang qobliyah dan ba'diyah, ya. Rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Oke, sama-sama. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan maghribi salasaini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu yang qobliyah ya. Sekarang yang ba'diyah maghrib ya. Kita sama-sama melafazkan lafaz niat sholat sunnah rawatib muakkad ya. Yang rawatib muakkad, qobliyah dan ba'diyah, yaitu sholat sunnah apa yang ada qobliyah ba'diyahnya. Sholat sunnah zuhur saja ya, yang ada qobliyah dan ba'diyahnya. Oke, kita sama-sama ya sholat sunnah zuhur. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan zuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu lafaz niatnya qobliyah ya. Sekarang yang ba'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, itulah lafaz niat sholat sunnah muakkad, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat zuhur ya. Itu sudah menjadi perwakilan untuk yang lainnya. Anak-anakku tentu sudah hafalkan semua lafaz niatnya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah paparkan semua materi pada hari ini. Jadi sekarang anak-anakku akan saya berikan lembaran LKPD. Jadi anak-anakku membuat kelompok ya, menjadi 2 kelompok ya. Sebentar saya akan kasih LKPD, lembar LKPD. Nanti lembaran ini anak-anakku isi, baru sebentar setelah diisi diskusikan ya, diskusikan bersama. Setelah itu nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan ya. Nah, itu. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Kelompok A dan kelompok B. Yang sini kelompok A, yang sebelah ini kelompok B. Mejanya disatukan ya. Yang ini kasih biar tidak cukupnya saja. Dan ini lembar kerjanya mana? Nah, ini. Silakan dibaca, baru didiskusikan, cari tahu jawabannya ya. Nah, setelah dijawab semua, nanti semua maju ke depan untuk mempresentasikannya ya. Bagaimana hasil diskusi kalian? Ya, ketika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Tidak dapat digantikan dengan sholat lainnya. Ya. Nanti sebentar kalau sudah selesai dipresentasikan ya ke depan. Ya, silakan kerjasama semua. Oke, kelompok B silakan. Ya, kerjasama ya. Nanti kalau udah selesai dipresentasikan ke depan. Anak-anak sekalian, ini sudah dibagi 2 kelompok. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok A ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, dan sholat duha. Pertanyaan kedua, mengapa sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan dalam Islam? Jawabannya ada beberapa alasan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan pahala. Ketiga, mengimbangi kekurangan sholat fardu. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan konsentrasi. Yang kelima, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, meningkatkan fisik dan mental. Mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Upload untuk kelompok A. Kelompok A, nah, hasil diskusinya mereka. Mungkin dari kelompok B ada pertanyaan untuk kelompok A? Saya Pak, Ada, oh ya silakan. apakah jika kita sakit kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat tersebut? Ya, itu pertanyaan dari kelompok B. Ya, silakan kelompok A menjawab dari pertanyaan temannya dari kelompok B. Ya, silakan. Baik, saya penampilan dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jawabannya tidak, karena itu sholat sunnah. Jika dikerjakan tidak dapat pahala, jika ditinggalkan tidak dapat dosa. Bagaimana kelompok B? Paham? Paham? Ya. Jika dikerjakan, Tidak dapat pahala. jika tidak dikerjakan, Tidak dapat dosa. itu ya jawaban dari kelompok. Kalau kita sakit tidak harus ya, Ya. tidak harus dan tidak perlu juga dikodok ya. Ya. Oke, itu kelompok A. Sudah tidak ada lagi? Ya. Cuma itu. Oke, silakan kelompok A kembali ke tempat. Oke, kelompok B silakan mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok B ingin memaparkan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat sunnah muakkad kita? Jawaban pertama, niat yang ikhlas, paham makna bacaan, konsentrasi, tadabbur, khusyuk, tumaninah, istiqomah, murajaah, dakwah, banyak berdoa. Soal nomor 2, sebutkan yang termasuk contoh sholat sunnah rawatib muakkad. Jawaban nomor 2, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemaparan dari kelompok B terkait dengan hasil diskusinya, barangkali itu sudah jelas jawabannya. Silakan mungkin ada dari kelompok A yang ingin mau bertanya kepada kelompok B. Saya Pak. Ada? Oh ya, silakan. Bagaimana hukumnya kita mendirikan sholat fardu, akan tetapi kita tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, muakkad, rubiyah, dan ba'diyah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Tidak apa-apa, karena sholat sunnah rawatib tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Jika tidak dikerjakan, akan kehilangan pahala besar. Ya, bagaimana kelompok A? Hasil jawaban dari kelompok B. Paham. Kira-kira bahwasanya sholat sunnah rawatib muakkad ghairu muakkad ya. Qobliyah ba'diyah itu bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ya, jadi cuma hanya kehilangan pahala besar tidak dikerjakan. Baik, kelompok B sudah menjawab dengan baik. Kasih apa dulu? Baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah dipaparkan masing-masing kelompok nanti ke depan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dan sekarang mari kita simpulkan materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Yang pertama kesimpulannya adalah bahwasanya sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk melaksanakannya oleh Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun contoh-contoh daripada sholat sunnah muakkad itu terdiri dari pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada qobliyah, ada lagi. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunat ya. Yang ketiga yaitu sholat sunat Id, 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan yang keempat adalah sholat sunat duha. Itu contoh-contoh dari sholat sunnah muakkad. Kemudian yang ketiga kesimpulannya adalah bahwa dengan kita melaksanakan sholat sunnah muakkad ini itu menampakkan rasa cinta kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita kerjakan maka kita mendapat pahala besar. Karena
ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak kerjakan, maka kita kehilangan pahala besar. Nah, seperti tadi ada yang bertanya, dijawab oleh kelompok B, kehilangan pahala besar. Bagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW itu disebutkan manja wa ma ala istighfar sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah maka dia akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita kalau melaksanakan sholat sunnah muakkad. Jelas ya anak-anak sekalian? Beberapa kesimpulan. Anak-anak sekalian, saya ada pertanyaan buat kalian semua. Apa yang harus dilakukan jika seseorang terlupakan melaksanakan sholat sunnah muakkad? Contoh seperti sholat witir, apakah dia harus mengqadha sholatnya atau tidak? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Saya Pak. Oh ya, silakan. Jawabannya tidak perlu diqadha. Alasannya karena sholat sunnah muakkad tidak wajib. Namun jika ingin melakukan sholat sunnah muakkad dapat dilakukan setelah bangun tidur, asalkan masih dalam waktu yang memungkinkan. Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Ini sangat silakan ya. Bahwasanya tidak perlu kita baca itu kalau kita tidak mengerjakan sholat sunnah. Contohnya tadi sholat witir tidak dikerjakan, tidak harus dibaca ya. Kita tidak perlu membacanya karena yang dibaca itu hanya sholat wajib yaitu sholat fardu ya. Nah, kalau sholat sunnah tidak perlu dibaca. Ternyata anak semua sudah hebat semua ya. Dulu. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah simpulkan materi pada hari ini dan juga tadi ada tanya jawab. Ternyata anak-anakku hebat semua. Jadi sudah selesai materi tentang sholat sunnah muakkad. Jadi untuk berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk pada sholat sunnah ghairu muakkad. Karena sholat sunnah itu ada muakkad dan ada ghairu muakkad. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas yang ghairu muakkad. Ya, anak sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya anak-anakku setelah memahami pelajaran ini tinggal dipraktikkan rumah, ya, dipraktikkan di tempat ibadah. Sekedar mendapatkan ilmu, tapi kita tidak mempraktikannya. Ya, anak sekalian ya, dipraktikkan di rumah. Baiklah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Selanjutnya silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita